Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan sebuah situs web jurnal internasional yang bernama Cambridge Core. Cambridge Core merupakan database terbitan Cambridge University Press yang merupakan penerbit tertua di dunia. Database ini berisi sumber informasi dari berbagai disiplin ilmu, seperti humaniora, sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan kesehatan. Di dalamnya terdapat lebih dari 1,6 juta artikel jurnal dan lebih dari 41.000 buku. Cambridge Core menyediakan berbagai jenis koleksi. Di antaranya adalah jurnal terkemuka, monografi penelitian, karya referensi, dan buku teks untuk penggunanya. Cambridge Core merupakan situs web jurnal berbayar yang tentunya hanya bisa diakses oleh pengguna yang telah berlangganan. Baik, selanjutnya saya Nisrina Laili Zakia akan menjelaskan cara mencari jurnal atau buku yang kita inginkan. Ini adalah tampilan awalnya. Kita akan mencoba mencari dengan kata kunci manajemen. Setelah kita ketik manajemen, akan otomatis muncul auto suggestion berupa judul-judul jurnal dan buku dari Cambridge, tentunya yang berkaitan dengan manajemen. Setelah itu, kita beri tanda centang pada Only Search Content I Have Access To, yang berarti hanya mencari di mana institusi kita yang punya akses, yang mana dalam hal ini institusi kita adalah UIN. Lalu kita klik search. Dan inilah artikel atau jurnal yang akan muncul. Tanda centang dan tulisan akses berwarna hijau menunjukkan bahwa kita dapat membuka atau membaca full text jurnal tersebut. Lalu kita bisa mempersempit hasil pencarian dengan mencentang di bagian content type. Mau mencari artikel, chapter, atau elemen, bisa juga di publication date. Misalnya kita mau mencari berdasarkan 6 bulan terakhir. Dari artikel-artikel ini, kita akan coba pilih satu artikel. Cara menampilkan konten ada dua, View HTML dan Open PDF. Kali ini kita akan mencoba View HTML. Ketika mengklik View HTML, maka akan tampil Cambridge Core Reader pada tab baru secara otomatis. Dan ada beberapa fitur di sebelah kiri sini, yaitu Contents, menampilkan topik artikel. Kita bisa langsung menuju topik yang kita kehendaki dengan mengkliknya. Di bawahnya ada Information, menampilkan informasi mengenai konten, seperti tanggal publikasi, nama pengarang, dan bibliografik lainnya. Di bawahnya lagi ada Figures, berarti menelusuri grafik di dalam konten, seperti gambar, tabel, dan peta. Lalu ada Other Actions, bisa mendownload versi PDF, mengirim PDF ke Kindle, Google Drive, atau Dropbox, bisa mengekspor citation atau sitasi, dan bisa menampilkan persamaan matematika dalam teks. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload jurnal dan mengekspor jurnal ke dalam Zotero yang ada di Cambridge Core ini. Pertama, saya akan mencari jurnal tentang plagiarisme dan kesalahan hak cipta. Saya akan memilih jurnal yang paling pertama muncul. Lalu kita akan mendownload jurnal ini dengan cara mengklik logo yang ini. Jika kita klik logo PDF, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita hanya perlu mengklik tombol download dan nanti formatnya berupa PDF. Selesai. Lalu
kita akan mengekspornya ke Zotero. Kita hanya perlu mengklik tombol yang ini. Kita pilih yang RIS. Selesai. Jika kita klik tombol filenya, kita akan langsung ke laman Zotero, lalu kita klik OK. Lalu dia akan mengimport, kita klik ini. Selesai. Sudah otomatis terimport ke Zotero. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke laman aksesibilitas dari cambridgeport.org. Langsung saja. Jadinya bisa kita lihat ini last update in 16 March 2020, yaitu update terakhir itu pada baru saja 16 Maret 2020. Di sini mereka menyatakan bahwa mereka melakukan kerja terus-menerus untuk membuat Cambridge Core lebih mudah diakses dan lebih mudah digunakan sebisa mungkin. Dan untuk membuat hal ini terjadi dan situs ini bisa digunakan dengan cakupan orang yang lebih luas, maka mereka juga menggunakan yang namanya DCAG 20, yaitu sebuah petunjuk penggunaan komputer khusus untuk orang-orang disabilitas, yang pada teknisnya hal ini itu diberi kemudahan, seperti DCAG ini mampu mengatur ukuran font, mampu mengatur kontras warna hingga konvensi teks ke bentuk suara, dan dilengkapi dengan fitur jalan pintas keyboard, misalkan dengan mencet Shift, Alt, dan jalan pintas, maka akan langsung menuju ke Firefox di browser di Windows. Hal kayak itu tentu saja untuk memudahkan para penyandang disabilitas yang mungkin kekurangan informasi dalam penggunaan teknologi ini untuk lebih bisa memakai maksimal orang lain. Selanjutnya kita ke bagian fungsi apa saja fungsi yang ditawarkan di situs ini. Yang pertama ada pergantian warna. Ini tentu saja untuk kemudahan orang-orang yang mungkin punya kekurangan pada penglihatannya untuk memudahkan baca. Selanjutnya ada juga pembesaran hingga 300% tanpa kata keluar dari layar. Walaupun membesarkan kata tidak keluar dari layar, tapi akan menyesuaikan dengan ukuran pembesaran tersebut. Hal ini juga untuk memudahkan orang dengan gangguan penglihatan untuk lebih jelas dalam mendapatkan informasi. Selanjutnya ada juga dapat navigasi perpindahan hanya dengan menggunakan keyboard. Ada juga mendengarkan banyak dari website hanya dengan menggunakan pembaca layar seperti JAWS, NVIDIA, dan VoiceOver. Ini tentu saja menggunakan aplikasi orang ketiga. Selanjutnya ada juga merubah kalimat menjadi suara, tulisan menjadi suara, baik itu dari file yang berbentuk PDF ataupun HTML, dan dibuat untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan atau lebih nyaman dalam mendengar. Selanjutnya ada juga memendekkan jarak antara melangsungkan to the point kan kepada hal yang ingin dituju tanpa perlu buka halaman-halaman lainnya. Ini ada juga format yang ada di situs ini. Dalam situs ini, file-file di sini biasanya berbentuk PDF dan HTML. PDF di sini bisa dibuka dengan PDF Reader seperti Adobe Reader dan berbagai aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk membaca PDF. Ada juga HTML, yaitu berbentuk link yang fungsinya yang akan berbentuk seperti tulisan
seperti di Blogspot, tulisan online. Dan adanya HTML ini sebenarnya memudahkan pencari informasi untuk membagikan informasinya, baik itu membagikan linknya itu di sosial media atau di Blogspotnya, sehingga informasi bisa lebih mencakup ke seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya ada juga copy and printing. Ini adalah dua hal yang memang agak vital dalam situs-situs semacam ini. Nah, dalam untuk Cambridge.org ini, mereka tidak menggunakan perangkat lunak manajemen hak cipta, sehingga memudahkan proses salin dan cetak tanpa terkena hak cipta. Namun tentu saja ada beberapa peraturan hak cipta yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan situs itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan bagaimana mudah apa mengakses website ini. Mayoritas dari website ini adalah full accessible atau bisa diakses secara keseluruhan. Namun ada beberapa bagian yang sayangnya belum bisa diakses secara keseluruhan. Antara lain beberapa bagian dari PDF format tidak didesain untuk bisa diakses kembali. Seperti contoh arsip lama yang dibentuk PDF hanya berbentuk scan, dipindai ulang, sehingga tidak bisa diubah-ubah kembali, tidak diedit kembali karena hanya berbentuk scan. Selanjutnya ada juga sebagian besar tabel di HTML biasanya berbentuk gambar, sehingga kembali tidak bisa didesain ulang, hanya berbentuk gambar. Akhirnya gambar di HTML menunjukkan sumber hanya berbentuk deskripsi, bukan berbentuk takeout. Jadi kita memerlukan waktu lagi untuk mencari sumber dari gambar tersebut, karena hanya berbentuk deskripsi, tidak bisa dicari melalui hal itu. Selanjutnya ada juga deskripsi buat video. Deskripsi tidak ada deskripsi audio untuk video, hanya dijelaskan dengan bentuk subtitle penjelasan atau berupa tulisan. Dan juga yang terakhir ada beberapa fungsi yang mengharuskan penggunanya memiliki aplikasi lain alias aplikasi ketiga seperti Hypothesis Animation Tool, Quotation Widget, dan yang lain-lain. Apa yang harus Anda lakukan jika tidak bisa mengakses beberapa bagian dari website ini? Cambridge menyediakan banyak layanan, termasuk jika Anda tidak dapat menemukan file Anda dengan file yang tepat, dengan format yang tepat, atau file yang Anda inginkan, maka Anda bisa secara langsung memintanya ke admin dari situs ini, yaitu pada 5-7 hari jam kerja. Dan request ini bisa berasal dari individual ataupun dari institusi atau berbentuk institusi. Berikut ditunjukkan kontak-kontaknya, ada emailnya accessibility@cambridge.org, atau ada nomor teleponnya 01223 358 331. Ini yang dijelaskan tentang informasi teknis dari website ini yang tadi saya jelaskan, menggunakan WCAG untuk memudahkan mencari informasi bagi disabilitas. Dan juga browser dan mobile device support. Cambridge Core bisa digunakan di berbagai media, browser ataupun Android, iPhone, dan untuk Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome. Mungkin Anda bisa mendapatkan
pengalaman mencari yang lebih menyenangkan, di mana ditambahkan beberapa fitur tambahan pada beberapa browser tersebut yang tadi sudah disebutkan. Namun untuk membuka situs ini di browser lain pun kita akan mengurangi sedikit dan mengurangi banyak tentang pengalaman mencari informasi, kemudahan mencari informasi. Selanjutnya di sini dijelaskan tentang PPAT, Voluntary Product Accessibility Template, yaitu evaluasi kemudahan akses suatu produk. Produk, jadi ini tuh semacam standar produk aksesibilitas suatu produk di Amerika Serikat sana. Jika produk ingin ditampilkan di umum, maka setidaknya harus menyelesaikan standar dari PPAT ini sendiri. How it tested website ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan situs ini untuk menambah pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna-penggunanya. Situs melakukan pengujian rutin atas jaminan kualitas dilakukan secara in-house, yang mengambil sampel sekarang, jadi menggunakan apa yang terjadi sekarang untuk membuat program di kedepan harinya. Jadi menciptakan berbagai inovasi berdasarkan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Dan di sini dijelaskan tentang beberapa kualitas, beberapa kualifikasi yang dilakukan Cambridge UTRG ini untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan beberapa aksesibilitas dan audit tren dari RNIB Bookshare Collection yang memastikan bahwa konten yang diakses mencapai cetak peserta didik. Jadi dapat meraih banyak orang untuk menjadi peserta didik di situs ini sendiri. Selanjutnya ada Big Ten Academic, memastikan konten Big Ten Academic sebagai penguji research library mereka. Jadi untuk menguji tentang sumber elektronik dari perpustakaan Cambridge.core ini sendiri. Selanjutnya ada Aspire Project yang menyatakan aksesibilitas dan manfaat. Aspire Project dimenangkan oleh Cambridge pada tahun 2020 dengan lolosnya standar mereka mengenai tentang kemudahan manfaat apa yang dapat diambil dari situs ini bagi pengguna dan juga beberapa hambatan, dan kami dapat mengungguli beberapa situs lainnya. Karena keunggulan inilah maka kami bisa memenangkan Aspire 2020. Yang dari saya mengenai tentang kemudahan aksesibilitas dari cambridgecore.org. Terima kasih. Terakhir, mengenai bagaimana hubungan kerjasama Cambridge Core dengan sumber daya lainnya. Di sini bisa dilihat terdapat beberapa mitra penerbitan Cambridge. Yang pertama ada Anthem Press. Anthem Press memberikan kontribusi kepada Cambridge dalam subjek humaniora, ilmu sosial, dan bidang-bidang tertentu dalam ilmu alam. Lalu ada Boydell & Brewer yang menerbitkan dan mendistribusikan subjek seperti humaniora termasuk sejarah, sastra, musik, dan seni. Lalu ada Edinburgh University Press yang berspesialisasi dalam mata pelajaran yang ada dalam Cambridge. Lalu ada Face Publishing, ada Foundation Books yang menerbitkan buku akademik dan penelitian asli dalam bahasa Inggris. Lalu ada Emirates Center for Strategic Studies and Research yang menerbitkan penelitian mengenai politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada wilayah Arab. Lalu ada Intersentia yang merupakan rumah penerbitan internasional independen yang didedikasikan untuk penerbitan legal. Lalu ada ISEAS Publishing, yaitu
penerbit penelitian ilmiah terbesar tentang Asia Tenggara. Lalu ada Jagiellonian University Press yang menunjukkan prestasi ilmiah Polandia di dunia. Lalu ada Liverpool University Press yang menerbitkan penelitian dalam bahasa modern, sejarah, sastra, dan budaya visual. Lalu ada UNISA Press yang menerbitkan karya ilmiah kehidupan orang-orang di benua Afrika. Lalu ada Royal Economic Society yaitu asosiasi ekonomi yang menerbitkan karya ilmiah klasik di bidang ekonomi. Lalu ada The University of Adelaide Press yang memanfaatkan potensi penuh teknologi digital untuk membuat karya di Universitas Cambridge dapat diakses secara internasional. Dan yang terakhir, ada Wits University Press yang berfokus menerbitkan buku inovatif yang diteliti untuk pembaca akademis dan umum.